menurutku nyuwe-nyuwe nih Gus. Nyuwe-nyuwe dalam berarti gini Gus. Percuma diwehi naskah lho. Yang harusnya dihafalna tapi ora dihafalna. Jadi ketika agar syuting lebih pada ngopol nol buton lho. Gue, bocah cikire gue Gus. Iya. Jajal anggar sesuai prosedur lho. Ngapalna sih maca. Jadi ketika pas bagian sini just langsung hafal langsung dadi iku lho. Kalau yang teman-teman potensinya saya tidak. Yang penting saya kasih standarisasi untuk masing-masing orang. Kalau kita berhitung nada gitu, do re mi fa sol la si do, yes, potensimu dinaikkan segini, sing keduren tak turunin. Gitu. Artinya grouping saya harus selamatkan. Nah, kalau yang sudah main berdua gitu itu, nah itu saya ada push. Detail reaksi, next wis grouping nggak apa-apa, udah ada komposisi bersama gitu kan. Nah, orang tidak akan melihat next sing bukan orang film gitu ya guys. Tidak akan melihat celah kesalahannya. Jadi saya agak bersiasat lah gitu. Yang penting irama secara keseluruhan, terus kita nggak kendor, temponya nggak kendor, terus isinya ya masing-masing adegan keton, kerasa gitu, sampai kemudian apa istilahnya mengandung bawang. Oh iya. Banyak yang nangis ya. Banyak mengandung bawang. Itu kan twist. Karena gini, orang tua santri yang nonton pun jadi nangis. Saya jadi kangen anak saya. Kan. Orang tua santri kan banyak yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Itu ketika nonton jadi ikutan nangis, karena lihat ini kayaknya. Pemicunya dia Gus. Oke, Mas Dede dan Mas Omzo sebagai produser dan juga pemain gitu ya. Selama ini kan udah ngalir aja, nggak pernah pakai skrip, nggak pernah pakai aturan-aturan yang baku. Nah kemarin dengan bergabungnya Mas Gordon kan berubah gitu, dan kita sepakat lah perubahan itu selalu tidak nyaman dan selalu penuh dengan tantangan gitu kan, nggak mudah lah. Sebagai produser, Mas Dede, apa tantangannya, apa kesulitannya gitu, yang biasanya ngalir gitu aja, tiba-tiba Mas Gordon sebagai sutradara dan penulis naskah, udah ini patokannya gitu. Kan pasti nggak mudah untuk menyikapi gitu. Ya, menurutku nyuwe-nyuwe nih Gus. Nyuwe-nyuwe dalam berarti gini Gus. Percuma diwehi naskah lho. Yang harusnya dihafalna tapi ora dihafalna. Jadi ketika agar syuting lebih pada ngopol nol buton lho. Gue, bocah cikire gue Gus. Iya. Jajal anggar sesuai prosedur lho. Ngapalna sih maca. Jadi ketika pas bagian sini just langsung hafal langsung dadi iku lho. 1 kali tag ya maksimal 3 kali tag lah maksimal itu. Nah, selama ini Mas Dede maksimal bikin film berapa menit sebelum terimaan kemarin? Ya sempat sejam, yang spesial 1 juta subscriber. Cingire bikin lokasi film di Barli Masakep keliling. Jadi malah enggak Barli Masakep tok yakin. Brebes, Pemalang, Pekalongan, Purbalingga, Banjar, pokoknya kota ngapak. Ya semua di roadshow. Ya, lokasi syuting. Oke. Apakah saat itu nggak pakai skrip, nggak pakai naskah gitu, ngalir aja? Kalau film panjang saya cuma bikin poin-poinnya Gus. Misal 1, Komsul lari karena apa? Nah kedua apa-apa ketiga. Nah paling cuma nyampe 10 dong. Jadi ini ada pengalaman baru ya dengan bergabungnya Mas Gordon. Oh ternyata harus sedisiplin ini, harus sejelimet ini gitu. Kalau dibikin kayak Kak Gudang mungkin orang syuting-syuting. ketemunya itu terus. Oh, no goleng gawe suwe banget kok. Oke. Kalau dari Mas Hamzul, perubahan dari yang biasanya ngalir aja, pokoknya arahan dari Mas Dede kemudian diterjemahkan oleh Mas Hamzul dengan gayanya yang selengean gitu. Kemudian ada naskah, ini teksnya loh ini gitu. Paling enggak kan namanya sutradara kan, pasti ngatur pemain gitu. Ada tantangan atau kesulitan selain menghafalkan teks. Tantangannya jadi domain double terus. Domain double kalau orang naskah kan
Domai kok ora apal Ya, wis iya. kelalen. Ya. Nang nganggo skrip kan gua nek skrip ora diwaca. Wis diwaca. Maca apa ora jadi kelalen, jadi double. Tantangannya paling Jadi dimarahi 2 kali. Memang bersyukur orang yang terzalimi itu doanya mudah Makbul. Terus karena jadi terzalimi terus. Oke, menarik sekali diskusi kita. Nah, kalau boleh jujur dengan hasil karya kemarin kan ketika menjadi pemain, menjadi produser, dengan menjadi penonton itu kan persepsi kita berbeda. Setelah kemudian tayang, kemudian menonton gitu. Menurut Mas Dede 1-10 Triman itu dianggap berapa? Menurut saya 9 9. karena masih ada yang kecolongan. Mungkin nggak pada nge. Apa itu? Hah? Apa itu? Itu kostum banyak yang berubah. Oh gitu ya. Ketika duduk, saya melihat ke sana menyat, terus ganti kelambi kan. Karena kita kekurangan tim memang. Oh Jadi gitu. ada bagian. Penanggung jawab itu belum. Wardrobe-nya kemarin ya. Ini jadi buat catatan juga ya, kalau main go nasional kan pasti harus pembatasan diri. Iya. Tapi penonton nggak ada yang nggak. Yang nggak cuma pemainnya awalnya. Aku aja nonton 2 kali. Orang nggak maksudnya loh. Nggak sadar bahwa itu berubah. Tapi memang kalau saya pribadi terbuai dengan kualitas coloringnya, kualitas suaranya memang keren sih saya akui. Itu yang saya jaga, Gus. Gitu ya. Yang tadi saya bilang secara keseluruhan ini satu kesatuan yang nyelamurke lah. Jadi ketika ada kesalahan satu itu sudah tertutup yang lain. Dan itu kemarin banyak yang dipotong, Gus. Harusnya 70 scene lebih, itu hanya 55 ya. Oh gitu. Nah, jadi menurut saya kurang, makanya nggak nilai 10 kayak. Oke, kalau menurut sang sutradara, sang penulis naskah, setelah dituangkan jadi adegan 1-10, objektif dianggap berapa? 6, Gus. Oh, masih 6. Berarti dibalik dong, nol. Ya 6 dari aspek saya ya maksudnya. Ya 9 dari aspek kerjasama kolektif, kerja kolektif. Kalau dari aspek ya apa yang saya rasakan, saya tahu dan saya lihat ketika ngulik edit itu, ya ada banyak saya merasa tidak puas gitu ketika ternyata ini nggak ada, ternyata ini nggak ada, ternyata ini nggak ada, karena memang ya kan sistemik sebenarnya, Gus. Saya di penyutradaraan biasanya ada asisten yang jaga nih saya kelalen. Pak, ini shot yang kesana belum ada loh. Kemarin nggak ada. Tapi karena saya push di temponya, orang nggak ngeliat. Nek wong film mesti tahu. Oh ini mesti nggak ada itu loh, Gus. Tetapi memang sebagai ya saya seneng lihat film, cuma kan nggak ke teknis. Kan beda kan cara menikmatinya penonton biasa yang suka nonton sama praktisi kan beda. Artinya dalam hal ini Mas Kucing memang perfeksionis. Film sekeren itu cuma 6. Kalau menurut Pak Homsur? cara menurutku nilainya sangat 9 ya. Kenapa? karena apa peranku di luar dari biasanya. Oh gitu. Jadi aku dewek. Lebih bagus. Iya. Lebih berwibawa sedikit. Karena biasanya kan Oke. Artinya overall berarti sebagai orang yang terlibat puas lah ya dengan karyanya gitu, dan terbukti lah komentar netizen di kolom YouTube minimal itu juga banyak yang memuji. Selamat untuk pencapaian ini. Semoga menjadi batu lompatan untuk semakin tinggi go nasional ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ngomong-ngomong setelah ini ada proyek apa lagi nih yang memang dikerjakan bersama? Kalau saya lihat kan setelah itu masing-masing dengan proyeknya ya. Nah, untuk proyek kolaborasi atau yang kan banyak juga tuh yang minta jilid 2 gitu kan. Setelah ini mau ada apa ini dari teman-teman? Oh, langsung ada dong. Ya, Boleh dong sampaikan ke teman-teman. Kita mau bikin tidak jilid 2, Gus.
tetap temanya tema kesantrian, tapi kita akan coba lebih spesifikkan. Kalau kemarin kan notabene kita bercerita secara general tentang pondok pesantren dan ada orang-orang itu gitu kan. Nah ini di berikutnya orang-orang itu kita detailkan permasalahan karakternya kayak apa, permasalahan belajarnya. Misal kalau mau ada adegan baca kitab kuning gitu, kesulitannya kayak apa itu nanti agak kita bahas. Nah, dan memang dikhususkan untuk orang-orang bermasalah dalam tanda kutip. Maksudnya? Mantan preman, mantan copet, mantan jambret, mantan penjahat kelas kakap ada di sana dan dididik menjadi orang yang punya tujuan dan punya keinginan untuk berbuat baik dan menjadi orang baik gitu Gus. Nah ini. Kenapa tema itu diangkat? Artinya selama ini kan banyak anggapan tuh orang-orang yang sudah terlanjur sampah gitu ya. Itu kan ya udahlah ditinggalkan aja. Kenapa kemudian ini agak out of the box ya? Kenapa kemudian tema itu diangkat? Ya mereka. Tapi udah lagi disiapkan nih. Sudah Gus. Ya mereka tidak punya ruang. Ketika mereka tidak diberi ruang, maka mereka tidak punya ruang. Jadi indikator mereka kan akan menjadi semakin, misalnya sing maling akan menjadi semakin maling karena masyarakat sekitar terkucilkan, di keluarganya dikucilkan, di lingkungannya dikucilkan. Apalagi kalau yang udah punya tanda-tanda anak tatone apa gitu yang oke mantan gie, barangmu hilang Pak. Itu senggakan-senggakan kecil yang mempersulit mereka untuk misal sudah ada punya niat pengen ngaji, pengen berubah tapi ketika sudah dikurek-kurek lagi lukanya Gus, yang manusia Gus, mereka pasti punya ketersinggungan lah. Nah kita mencoba ngulik itu dari aspek mana sih yang kira-kira jadi semacam sampel untuk motivasi gitu. Bentuknya ya motivasi Gus. Oke. Nah. Kira-kira film baru ini mau rilis kapan nih kira-kira? Kita targetkan tayang di bulan web series kayak layangan putih. Ini judulnya Layangan Sendaren.